Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antara materi pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di antara murid. Terdapat 3 aspek utama dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat, yang ketiga profil belajar. Kesiapan belajar mengacu pada tingkat pemahaman, kesiapan mental, dan kondisi fisik seorang murid untuk mereka siap belajar. Yang kedua adalah minat, yaitu hal-hal yang menarik untuk disenangi oleh para murid. Minat dapat sangat mempengaruhi motivasi dan kesiapan belajar mereka. Yang ketiga adalah profil belajar, tentang pemahaman efektif berbagai sumber keunikan mereka. Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan untuk memungkinkan guru memahami, mengakomodasi individu setiap murid. Dengan demikian, setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka yang pada akhirnya membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten atau materi apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Pada diferensiasi konten, strategi ini memungkinkan guru BK untuk menyusun materi atau pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tingkat kesiapan emosional serta pengembangan psikososial setiap murid. Dengan memahami perbedaan tersebut dan relevan, memastikan bahwa setiap murid mendapat dukungan yang spesifik dan efektif dalam mengatasi masalah mereka. Ada 3 hal contoh yang bisa diberikan dalam diferensiasi konten, yaitu memberikan pilihan tema konseling, menyesuaikan pendekatan konseling, dan menggunakan sumber daya belajar yang beragam. Pada pilihan tema konseling, dari hasil angket kebutuhan peserta didik diolah menjadi 4 kategori: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dari keempat tersebut dihasilkan siapa siswa atau kelas yang tinggi nilainya dari 4 bidang tersebut, sehingga keunikan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian menyesuaikan pendekatan konseling, siswa yang memiliki konflik interpersonal, hubungan dengan teman, atau dalam dirinya sendiri, guru BK dapat menyesuaikan pendekatan berdasarkan tingkat kesiapan dan referensi murid. Beberapa merasa nyaman dengan sesi konseling yang terstruktur, sementara yang lain mungkin memilih pendekatan yang lebih terbuka dan reflektif. Yang ketiga, menggunakan sumber belajar yang beragam. Dengan misalkan dalam bidang karir, guru BK dapat menggabungkan beberapa beragam sumber seperti buku panduan karir, wawancara dengan orang tua yang bekerja, browsing situs web, atau bahkan roleplay atau bermain peran dalam bimbingan klasikal. Hal ini dapat membantu mereka memiliki wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang pilihan karir mereka. Strategi pembelajaran berdiferensiasi kedua yaitu diferensiasi proses. Dalam bimbingan konseling, diferensiasi proses merujuk pada strategi guru yang memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar dengan berbagai pendekatan. Misalkan menyediakan pilihan kegiatan refleksi. Murid mengekspresikan perasaan dan refleksi mereka dengan menggunakan sticky note atau gambar emoticon atau pertanyaan refleksi. Kemudian memberikan kesempatan mereka untuk memilih pendekatan konseling pribadi dengan nyaman dan menyediakan dukungan dengan mengakomodasi tingkat kesiapan murid dengan menyediakan dukungan yang sesuai. Misalkan apabila murid membutuhkan konseling pribadi setelah kegiatan bimbingan klasikal di kelas berlangsung. Strategi pembelajaran diferensiasi ketiga yaitu diferensiasi produk. Dalam bimbingan konseling merujuk pada strategi guru BK dalam memungkinkan murid untuk mengekspresikan pemahaman dan perkembangan mereka dengan cara yang beragam. Misalkan guru BK memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan perkembangan pribadi dan pemahaman mereka dengan berbagai macam cara. Contoh, ketika membantu mengatasi masalah murid yang memiliki kecemasan, guru BK dapat memberikan pilihan untuk mengekspresikan perasaan dan perkembangan mereka melalui metode yang berbeda. Murid dapat memilih berbagai pendekatan seperti mencatat jurnal, menggambar, atau berbicara secara langsung dalam bimbingan klasikal di kelas maupun ketika sesi konseling berlangsung. Hubungan materi sebelumnya dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu kaitan dengan filosofi pendidikan KHD
Pendidikan memegang teguh pada prinsip filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menitik beratkan pada pemberian layanan yang berpihak pada murid, sejalan dengan visi KHD antara lain satu, sarana untuk menjawab kebutuhan belajar individu. Kemudian yang kedua, memahami pentingnya mengakui perbedaan dalam minat, kemampuan, dan kebutuhan murid. Serta yang ketiga, mampu merancang pendekatan konseling yang bersifat inklusif. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk memahami masalah, tujuan hidup, dan bekerja sama dan dalam mencapai perkembangan pribadi yang optimal. Yang terakhir, setiap murid sebagai individu yang unik dan fokus pada pemberdayaan mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka dalam proses pendidikan dan perkembangan pribadi murid. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru BK perlu memiliki nilai refleksi terhadap pengalaman yang telah terjadi. Ini berarti secara kritis mengevaluasi setiap kegiatan pembelajaran, baik klasikal di kelas maupun konseling, yang bersama untuk memahami dampaknya terhadap perkembangan dan kebutuhan mereka. Inovatif dalam merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan profil murid, di mana penggunaan beragam teknik dan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan permasalahan individu. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi dengan murid, teman sejawat, dan orang tua untuk mendapatkan informasi yang lebih baik tentang karakter belajar dan perkembangan murid. Kemudian kaitannya pembelajaran berdiferensi dengan visi guru penggerak. Guru BK memiliki visi untuk menciptakan perubahan positif dalam pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid. Dengan menerapkan strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru BK akan mengidentifikasi kekuatan individu murid dan berkolaborasi dengan mereka dalam mewujudkan visi yang sesuai dengan perkembangan pribadi mereka. Di sini, arahan pada bimbingan klasikal di kelas maupun dalam sesi konseling pribadi. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif. Yang pertama, peran guru BK sangat penting dalam menciptakan atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan positif tersebut terbentuk melalui upaya untuk menjadikan budaya positif dalam komunitas belajar, yaitu pengembangan disiplin internal pada diri murid, mendukung murid dalam memahami, mengelola, dan memperkuat disiplin internal. Kemudian yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk perkembangan pribadi yang positif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.